Saudara-saudari, kita akan melihat kembali tuntunan Tuhan yang saya percaya ini mempersiapkan kita menghadapi hari-hari ini. Anda tahu hari-hari ini bukan menjadi hari-hari yang mudah. Kalau kita lihat dengan segala berita-berita yang ada, Anda melihat baik secara ekonomi, politik, secara global, keamanan, dengan peperangan, pertempuran di mana-mana. Keadaan ke depan tidak akan menjadi mudah. Bahkan hamba-hamba Tuhan sendiri sudah memprediksikan ataupun juga sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan bahwa kita harus bersiap. Saudara, banyak sekali anak Tuhan ini nggak mau bersiap, saudari. Mereka terbuai dengan janji Tuhan doang, tetapi tidak mempersiapkan diri. Janji Tuhan ya dan amin, tetapi kadang kita harus mempersiapkan diri kita, saudari. Anda tahu hari-hari ini ekonomi bergejolak begitu luar biasa, dan prediksi daripada ahli ekonomi bahwa ke depan ini akan menjadi sulit. Oleh sebab itu, kalau kita nggak dewasa dalam mengelola uang, kita nggak menjaga mata kita hanya menginginkan apa yang kita lihat, lalu kita inginkan, itu kita spend, kita keluarkan uang itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan menghadapi masa yang sangat tertekan. Tapi kalau ketika kita bisa mengendalikan mata jasmani kita, apa yang kita lihat, maka kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam mempergunakan mamon ini, saudara. Sebab itu, sungguh suatu hal yang harus kita mulai belajari dengar tuntunan Tuhan, bukan hanya sekedar janji Tuhan, tetapi kita juga mulai mendewasakan Tuhan. Minggu lalu kita dapat tuntunan bagaimana Abraham dijanjikan anak. Suatu kerinduan Abraham yang paling besar adalah anak, kebutuhan yang paling mendesak, urgent, terlebih lagi dengan usianya adalah anak. Tetapi Tuhan menjanjikan anak pada janji yang terakhir dari 3 garis besar janji. Tetapi dia memberikan dulu tujuannya, lalu dia memberikan area ataupun mendewasakan Abraham. Lalu kemudian baru dia berikan benih untuk anak itu, saudari. Allah, dengan kata lain, selalu mau mendewasakan anak-anaknya. Saudara harus ingat bahwa hubungan kita dengan Bapa, dengan Allah adalah Bapa, dan kita anak. Dan Bapa di mana? Bapa di dunia aja mau selalu mendewasakan anaknya, karena anak-anak yang dewasa adalah anak-anak yang bisa lebih lagi dipercayakan, lebih lagi menggunakan ataupun juga mengefektifkan apa yang dimiliki oleh bapaknya, saudari. Ya, sebab itu yuk mari kita dengar tuntunan Tuhan, karena hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan ketika datang beribadah ke gereja, mereka nggak dapat apa-apa. Karena mereka sudah punya pola sendiri di pikiran mereka bahwa khotbahnya harus ini, Tuhan harus ngomong ini. Sehingga akhirnya ketika disampaikan sesuatu yang berbeda, mereka merasa mereka menutup kuping, mereka menutup telinga rohani mereka, sehingga nggak dapat apa-apa, nggak diberkati. Tetapi saya percaya Anda yang mendengar ini adalah memiliki hati seorang murid, hati yang rendah hati yang haus, sehingga siapapun yang menyampaikan, apapun yang disampaikan, Anda terima sebagai tuntunan dari Tuhan, dan Anda mau terima, mau renungkan itu semua. Amin, saudara. Saya berdoa itu terjadi hari ini, saat ini, kepada Anda yang mendengar semua ini. Oke, kita lihat aja. Kita akan mengambil Tuhan memberikan topik against all odds, artinya adalah melawan semua penghalang, rintangan, kemustahilan. Dan kita akan melihat satu tokoh yang Tuhan pakai, yaitu seorang wanita di dalam Yosua 2 ayat 1 sampai 2 dan bahkan seterusnya. Kita akan baca, dan saya akan baca, tapi demi untuk membuat Tuhan, sehingga Anda harus renungkan dan mulai lakukan. Saudara, ceritanya dalam Yosua 2, dimulai ayat 1 dan 2, Yosua mulai mengirimkan, Tuhan mau memberikan itu masuk, saudara. Ya, saya bacakan aja singkatnya. Maka Yosua bin Nun diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amati negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian beritahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel dan menyelidiki negeri ini. Jadi saudara, supaya Anda dapat gambaran apa yang terjadi, bahwa 2 pengintai dikirim oleh Yosua saat sebelum bangsa Israel mengalahkan Yeriko, di mana tembok Yeriko diruntuhkan oleh Tuhan. Yosua mengirim 2 pengintai, dan saudara, Yeriko saat itu adalah suatu kota yang metropolitis, memang penuh dengan dewa-dewi, saudara, penyembahan berhala.
Dan adalah umum seorang pengintai ketika dia datang sebagai orang asing, tempat yang dia umum dan dia biasa tuju adalah tempat sundal ataupun juga tempat prostitusi, saudari. Supaya tidak dicurigain, kan kalau orang dari luar datang, ya biasa mereka seperti kayak begitu. Tapi tentu mereka bukan mau tentang itunya, tetapi mereka mau mengintai dari tempat di mana mereka tidak dicurigai. Tetapi mungkin ada hal yang lain, akhirnya mereka ketahuan dicurigai, dan orang-orang Raja Yeriko mulai menyuruh mencari di tempat rumah Rahab. Tetapi Rahab di ayat 6 dikatakan menyembunyikan dia di soto rumahnya, saudari. Ya. Lalu di ayat 8 saudara dikatakan bahwa sesaat sebelum orang itu tidur, dari setengah malam, ya sesudah nggak ada orang, kemudian Anda melihat Rahab bertemu, hampiri dia. Dia berkata begini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, sehingga kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amor yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan bumi di bawah. Saudara-saudari, Anda melihat Yosua ketika mengirim dua pengintai ini, Anda tahu bahwa dia juga mulai gentar. Bisa nggak ngadepin bangsa Yeriko ini, saudara-saudari, dengan temboknya? Bahkan Anda tahu kalau Anda baca Yosua, kitab Yosua awal, Yosua dikuatkan hatinya oleh Tuhan, artinya dia mengalami kegentaran, ketakutan, mampu nggak? Bahkan juga ketika dia ketemu pasukan ataupun tentara, panglima tentara Allah, dia pun juga gentar, saudari. Nah, oleh sebab itulah Tuhan izinkan kedua pengintai ini masuk dengan tujuan juga. Salah satu tujuannya juga adalah, saudara, mereka belum tahu bahwa justru bangsa yang tinggal di Yeriko, kota Yeriko ini, mereka mengalami kegentaran. Kalau nggak dikasih tahu oleh Rahab ini, mereka nggak tahu. Saudara, banyak kali kita berpikir Tuhan tidak bekerja, kita harus berperang sendiri. Tapi sering sekali lebih banyak hal yang nggak kelihatan Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita, nggak kelihatan. Nah, sebab itu kalau Anda sepertinya nggak ngelihat tangan Tuhan, seperti nggak lihat pertolongan Tuhan, bukan Tuhan tidak bertindak, Tuhan tidak menolong. Karena ada hal-hal yang tidak kelihatan, yang tidak Anda ketahui. Suatu saat nanti mungkin kita akan tahu dan kita akan, wow, sebagaimana juga dua pengintai ini, oh ternyata mereka sudah gentar. Sehingga ketika mereka kasih laporan kepada Yosua, laporannya positif pasti. Amin, saudara. Tapi kita akan lihat lagi lanjutnya. Lalu dikatakan, maka sekarang bersumpahlah. Rahab minta supaya mereka bersumpah demi Tuhan, ya, karena aku telah berlaku ramah, atau akan berlaku baik kepadamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan ayah, ibuku, saudaraku, intinya adalah seluruh keluargaku, anggota rumah keluargaku, bisa diselamatkan dari maut. Lalu, dua pengintai ini bilang, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, maka intinya adalah seluruh keluargamu atau seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Amin. Saudara, Anda sudah tangkap? Oh, ini adalah sesuatu kejadian yang dipakai Tuhan untuk memperlihatkan gambaran tentang keselamatan. Benang kirmisi adalah warna darah, saudari. Warna darah. Sehingga bukan suatu kebetulan ketika Rahab minta tanda. Tandanya apa? Kalau kau disamakan, tandanya adalah tanda darah, benang kirmisi darah, dan ditaruh di jendela. Saudara, jendela di bahasa kata Ibrani untuk hey, itu piktografnya jendela. Hey, ini adalah kasih karunia. Jadi, maka benang kirmisi ini harus diikatkan pada kasih karunia. Artinya, tanda darah ini adalah tanda kasih karunia. Firman Tuhan jelas di dalam Ibrani 9 ayat 22 katakan, saudara, tanpa penumpuan darah tidak ada pengampunan. Ini jelas bicara tentang keselamatan yang datang dari Yesus. Makanya firman Tuhan juga bilang, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah diselamatkan. Ini adalah prinsip yang diperlihatkan oleh kehidupan Rahab dan keluarganya. Rahab, dia yang beriman, dia yang percaya,
tapi dia yang memohon meminta keselamatan untuk seluruh isi rumahnya. Dan Tuhan kabulkan ini. Yosua adalah gambaran ini, saudari. Amin. Nah, tetapi kita akan melihat dari sudut yang lain, saudari. Kita akan melihat dulu apa yang Tuhan mau tuntun. Sekarang kita mau lihat siapakah Rahab ini. Secara garis besar kita akan melihat. Anda tahu Rahab adalah seorang sundal ataupun seorang prostitusi, wanita tunasusila, saudari. Amin. Lalu dia dari suku Kanaan, tinggal di Kanaan, orang Amori gitu kira-kira, saudari ya. Kemudian dia tinggal di Yeriko. Apa maknanya? Saudara, maknanya adalah begini. Dia perempuan sundal, dia perempuan wanita tunasusila, dia punya pekerjaan yang enggak terhormat. Saya katakan wrong occupation, salah pekerjaan. Lalu kemudian saudara, dia dari suku Kanaan, wrong tribe, salah suku. Anda tahu nggak bahwa suku Kanaan ini adalah suku yang menyembah banyak dewa-dewi. Makanya Baal semua itu dari situ, saudari. Dan suku dewa-dewi ini adalah dewa-dewi yang berhubungan dengan seks, pesta pora, perang, saudara. Jadi ada ngerti hal ini, bahkan mereka mempraktiskan ritual untuk mempersembahkan anak, membunuh anak, saudara. Mungkin Anda pikir sekarang kita nggak punya agama seperti itu, nggak punya itu kepercayaan seperti itu. Tetapi Anda tahu nggak bahwa kita tinggal dalam budaya seperti itu? Kita tidak lagi mempersembahkan di altar membunuh anak, tetapi kita melegalkan aborsi. Sekarang begitu banyak aborsi sudah dilegalkan. Bahkan kalau di Indonesia aborsi nggak dilegalkan pun melakukan pun banyak. Lalu juga Anda ngelihat sekarang ada bagaimana dengan Olimpiade ini, Olimpiade Paris ini, bagaimana Allah dihina. Tuhan yang satu-satunya, bukan dewa-dewi, ya. Kalau mereka menganut politeis, tapi kita percaya Allah adalah satu, monoteis, makanya Allah orang Kristen dihina, saudari. Jadi kita melihat dan dihinanya dengan secara seksual, secara pesta pora, saudari, secara gambaran semua Anda melihat itu dilawan, itu antikris. Jadi kita hidup di budaya yang sudah nggak bisa dihindari, yaitu budaya yang sama saat seperti budaya yang ada di Kanaan, saudari. Ya, saya sampai males untuk ngomong membicarakan apa yang terjadi di Olimpiade 24 ini di Paris ini, saudara. Bagaimana mereka dengan menjijikannya merangkai acara pembukaan itu dan semuanya dengan cara merendahkan, menghina daripada kekristenan. Dimulai dengan mereka adakan di Paris yang di menara yang tinggi dan mereka menyanyi di tempat yang tinggi. Bukankah itu melambangkan tentang Babel? Mereka mengulangi Babel. Lalu kemudian belum lagi dengan lembu yang orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka menyembah lembu emas, dihancurkan. Tetapi mereka di situ melihatkan penyembahan lembu. Kemudian juga dengan orang yang kuda itu yang berjubah putih dilambangkan sebagai iblis yang mengenakan jubah putih, itu selalu memutarbalikkan kebohongan yang luar biasa dan menghina, dan itu antikris. Belum lagi yang parah adalah di dalam yaitu perjamuan malam terakhir. Luar biasa, sangat gak bermoral. Yang mereka itu adalah tentang seks pesta pora. Dan ini kita hidup dalam zaman seperti itu, saudari. Dan tidak heran di dalam kebudayaan suku Kanaan yang menyembah dewa-dewi, seks, maka prostitusi dilegalkan. Bahkan ada prostitusi yang dikatakan prostitusi agamawi. Anda jangan heran, waktu zaman Paulus pun terjadi di Efesus, yaitu imam-imam wanita itu juga berfungsi sebagai prostitusi. Ya, maka prostitusi dilegalkan. Rahab bisa mencari nafkah dengan itu, dia bisa tenang, tidak dipermalukan, karena itu menjadi suatu hal yang biasa umum, saudari. Ya, Anda melihat sungguh Rahab ada di budaya di suku yang salah. Belum lagi Yeriko, dia ada di tempat yang akan dibinasakan, artinya ada di wrong place, salah tempat, saudari.
Dengan kata lain, saya mau katakan, Rahab memiliki semua rintangan penghalang kemustahilan yang berat, yang luar biasa. Lalu ketika dia menolong orang pengintai-pengintai ini, apa motifnya? Coba Anda bayangkan kalau Anda jadi Rahab, saudara. Ya, dia ngelihat orang Israel, dia dengar orang Israel keluar dari Mesir, mengalahkan raja-raja. Dia datang pengintai di sini, dia bilang, wow, mereka mau menguasai kita. Lebih baik aku memanfaatkan kesempatan ini. Coba Anda bayangkan, ya, kok bisa nggak? Kalau skenario, saya lebih baik memanfaatkan ini. Saya tolong mereka. Kalau nanti mereka menang, saya selamat. Kalau mereka pun nggak jadi dan kalah, saya nggak apa-apa, nggak ada yang tahu kok saya nolong mereka. Ya benar kan? Jadi nggak ada ruginya kan kalau dia nolong. Kalau dia nggak nolong, wah nanti kalau benar diserang, dia kalah, dia hancur juga sekeluarga. Lebih baik nolong. Secara hitung-hitungan, keuntungan lebih baik nolong. Maka apakah Rahab menyelamatkan mata-matanya hanya demi keuntungan? Ini yang harus kita mulai pertanyakan juga, kita lihat, dan Tuhan mau ngomong. Nah, kita mau lihat, kita mau gali, saudara. Kenapa? Karena ada kunci jawaban dari menghadapi semua rintangan ini dengan sikap Rahab ini. Kita lihat yuk. Di dalam Yosua 2 ayat 9 sampai 11 tadi Anda melihat sendiri. Rahab tadi sudah ngomong, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. 3 kali dia bilang, aku tahu bahwa Tuhan. Apa yang dia tahu, saudara-saudari? Jadi dia tahu sesuatu. Perkataan pertama, aku tahu. Jadi dia tahu sesuatu yang banyak orang nggak tahu. Negeri itu nggak tahu. Saudara, dia tahu bahwa Tuhan. Dia katakan 3 kali Tuhan. Dan kalau Anda melihat terjemahannya di sini, kata Tuhan itu huruf besar. Ketika kata Tuhan huruf besar, itu berarti namanya. Dalam bahasa aslinya, Yahweh, Yahweh, YHWH, saudara-saudari. Itu nama Tuhan yang kudus, nama Allah Israel. Nama Allah Israel itu dia. Bukan Tuhan yang semua Tuhan. Bukan Tuhan semua yang biasa semua. Bukan, saudara. Tuhan yang satu-satunya. Dengan kata lain, dia tahu siapa Tuhan Israel sampai dia sebut namanya. Saudara. Jadi pertama dia tahu siapa Tuhan. Dia bukan tahu, oh iya, orang Israel nyembah Allah. Bukan itu doang, dia tahu bahkan sampai namanya. Maka ditulis huruf besar. Kalau Anda nulis nama orang kan pakai nama besar kan? Nah, ini juga. Jadi ini kalau bahasa aslinya pun juga Anda ngelihat bahwa ini nama Tuhan. Lalu dia tahu Tuhan, kemudian apa lagi? Dia tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dia tahu bahwa Tuhan sudah berjanji memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel, saudara-saudari. Tahu dari mana? Nah, ini dia, saudara. Kita harus tahu, kita harus ngelihat, gali. Kenapa? Bukan tujuannya kita mau supaya pintar, tetapi supaya kita bisa mengerti apa yang menggerakkan Rahab bertindak dan apa yang membuat Tuhan menolong dia. Karena motivasi Rahab inilah yang menentukan apa yang dia dapat, saudari. Saudara-saudari, Anda tahu bahwa 5 kitab pertama di dalam Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, ditulis oleh Musa. Dan saat itu ketika 2 pengintai masuk, di mana Musa? Sudah meninggal. Artinya apa? 5 kitab ini sudah ditulis. 5 kitab ini sudah ditulis. Dan apakah hanya buat orang Israel? Saya percaya enggak juga. Orang Israel juga pasti mau memberitakan Allah mereka yang besar. Allah Israel juga mau supaya orang tahu dan mulai gentar kalau tahu perbuatan Allah yang ajaib ini, saudari. Jadi somehow, bagaimana saya nggak tahu, tapi ya, si Rahab ini pernah membaca paling enggak bagian dari kitab ini, paling enggak kitab Kejadian, saudari. Dan bukti sejarah pun juga memperlihatkan bahwa dari peninggalan arkeolog yang lama memperlihatkan bahwa di Yeriko ada prasasti memperlihatkan bahwa ada berita tentang Israel yang keluar dari Mesir, saudari. Ya, dalam bentuk mungkin tulisan atau tembikar, saya nggak tahu, tapi dikatakan seperti itu. Jadi sudah ada dan mereka sudah baca, saudari. Dan somehow, saudara, Rahab membaca di dalam Kejadian 15
Anda sudah ngelihat minggu lalu bahwa bagaimana Allah menjanjikan anak kepada Abraham di dalam Kejadian 15, kemudian dilanjutkan lagi firman Tuhan kepada Abraham di ayat 13, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Dilanjutkan di ayat 16, saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari agar mudah lebih mengerti, sesudah 4 keturunan, ya. Saudara, satu keturunan zaman dulu kayak Abraham umurnya itu 100 tahun lebih, jadi 4 keturunan 400 tahun. Anak cucumu akan kembali ke sini. Kemana? Ke tanah Kanaan. Karena ketika Tuhan berjanji itu, Abraham sedang berdiri di tanah Kanaan. Aku tidak akan mengusir orang Amori, karena aku tidak akan mengusir orang Amori sebelum mereka menjadi begitu jahatnya sehingga perlu dihukum, saudari. Dan orang Amori itu tinggal di Kanaan. Mereka ini Ammonite. Jadi Amori. Dan ini termasuk orang suku di Kanaan ini. Termasuk sukunya Rahab. Rahab, nggak tahu bagaimana, tetapi saya percaya dia pernah membaca tulisan yang ditulis oleh Musa dalam kitab Kejadian. Dan dia mulai melihat, bukan hanya melihat perbuatan Tuhan yang besar, membawa mereka keluar, kemudian dia melihat, ternyata tepat sekali. Dan lalu dia mulai melihat bahwa ternyata kita nggak ngerti kok Tuhan kok jahat sekali, kenapa membiarkan orang Israel 400 tahun lamanya diperbudak, katanya dipilih, kenapa diperbudak? Tapi di sinilah Anda bisa ngelihat jawaban Tuhan. Tuhan rindu orang-orang di sekitar Kanaan, orang Amori itu bertobat. Tuhan kasih waktu begitu lama untuk mereka bertobat. Itulah kenapa sampai saat ini nggak semua orang Israel menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar apa? Agar bangsa-bangsa lain bisa jadi percaya pada Yesus. Nanti ketika Israel menerima secara bangsa, semua menerima Yesus sebagai Juru Selamat, maka pintu bagi bangsa lain untuk menerima keselamatan tertutup. Oleh sebab ini anugerah. Maka Rahab melihat, Allahnya Israel, Yahweh, ini luar biasa baik, bukan hanya berkuasa, tetapi begitu baik. Dia menantikan orang Amori yang tinggal di tanah Kanaan, termasuk yang di Yeriko, untuk bertobat. Tetapi dia juga sadar betapa bobroknya di Yeriko ini. Dia sadar, saudara-saudari. Dia pasti karena kehidupan yang seperti Rahab ini, dia sadar kehidupannya sedang hancur. Rupanya ini pasti terjadi. Kalau ini sudah genap juga, kalau mereka sudah keluar, mereka balik lagi ke tanah Kanaan, dan kami masih belum bertobat, maka kita akan dihukum. Sebab itulah dia percaya bahwa tanah Kanaan pasti diberikan kepada Israel. Dan dia juga mengenal bahwa Tuhan, Yahweh, Tuhan Israel, adalah Tuhan yang murah hati, maha kuasa, dan menepati janji, saudari. Jadi dia tahu dari baca kitab, paling enggak yang ditulis Musa, kitab Kejadian. Karena saat itu Musa udah nggak ada, arti tulisan Musa pun juga sudah selesai. Amin. Dan dari baca ini, dari melihat apa yang terjadi, dari membaca apa yang ditulis oleh sekedar Musa, maka iman dia timbul, saudara-saudari. Amin. Jadi Anda ngelihat bahwa dia bukan bergerak cari keuntungan, dia bertindak karena iman. Dan Allah nggak mungkin nggak bertindak, nggak mungkin nggak bereaksi ketika kita bertindak dengan iman. Saudari, tanpa iman tidak ada yang bisa berkenan di hadapan Allah. Saya teringat ada satu kejadian lagi, anak-anak Selafehat, saudari, dalam Bilangan 27. Bilangan 27 adalah Selafehat, saudara. Mereka anak Selafehat adalah keturunan yang keluar dari Mesir. Lalu ayah mereka Selafehat meninggal dan dia hanya punya 5 anak, tapi semua perempuan. Dan peraturan orang Israel saat itu, wanita tidak dapat warisan dari orang tuanya. Makanya dikatakan, ayah kami telah mati di ayat 3, di padang gurun, walaupun dia tidak termasuk kumpulan yang memberontak melawan Tuhan dalam kumpulan Korah, tetapi ia mati karena dosanya sendiri, tidak mempunyai anak laki-laki. Kemudian, ayat 47, mengapa kami harus dihapus dari tengah kaumnya? Jadi artinya nggak dapat warisan tanah. Jadi kayak itu seperti dihapus, karena buat bangsa Israel, tanah itu penting buat pertanian, peternakan. Kalau nggak ada tanah, artinya kamu udah nggak ada bagian, nggak dianggap bagian, nggak disebut, saudara-saudari. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu, ayat 6, ke hadapan Tuhan, maka firman Tuhan kepada Musa,
perkataan perubahan Selofehad itu benar. Engkau harus berikan tanah milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkannya kepada hak atas milik pusaka ayahnya. Ya, kepada anak-anak ini, yang perempuan ini. Apakah selama ini Tuhan nggak punya, nggak harusnya diberikan dong. Apakah selama ini Tuhan nggak adil? Saudara, tidak. Tetapi kenapa Tuhan mau jawab membenarkan? Karena anak-anak Selofehad, wanita-wanita ini melangkah dengan iman. Kenapa saya katakan melangkah dengan iman? Mereka menghadap Musa, saudara-saudari, untuk warisan tanah perjanjian. Dan saya mau katakan, saat itu secara jasmani, secara kasat mata, mereka belum ada di tanah perjanjian. Mereka belum menginjak tanah perjanjian. Mereka belum memiliki tanah perjanjian secara jasmani. Karena bukan Musa yang membawa mereka masuk, tetapi Yosua, saudara-saudari. Benar kan? Ya. Jadi Anda lihat, tindakan mereka maju kepada Musa, itu tindakan iman. Mereka belum melihat, tapi mereka percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itulah, Allah berkenan sekali dengan mereka. Inilah iman, saudari. Amin. Jadi Anda lihat, ini hal yang sama terjadi dengan Rahab, saudari. Motivasi Rahab menyelamatkan mata-mata itu bukan demi keuntungan, tetapi iman. Karena iman, dia menyelamatkan mata-mata itu. Itulah yang ditulis dalam Yakobus. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati di Yakobus 2 ayat 14. Kemudian Yakobus kasih contoh Rahab di ayat 25. Bukankah demikian Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembuhkan orang-orang itu? Anda ngerti maksudnya begini loh. Apa yang Yakobus ngomongkan gitu? Karena Rahab punya iman, maka dia menyembunyikan orang-orang itu. Bukan karena menyembunyikan disebut iman. Ya, jadi ini dia dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya. Sama kayak anak-anak Selofehad, bukan karena mereka lain, tetapi karena imannya mereka percaya kepada janji Tuhan. Demikian juga Rahab percaya kepada Allah Israel, percaya pada janjinya, maka dia bertindak, saudara-saudari. Inilah iman. Rahab bukan mulai dengan tindakan, Rahab mulai dengan iman. Kadang orang nggak percaya, orang nggak sadar. Ketika kita baca kitab Rahab, kita baca sekedar lewat tanpa kita menggali. Lalu kemudian saudara, hasilnya iman itu nggak pernah sia-sia. Di dalam Matius 1 ayat 5-6 dalam genealogi tentang Tuhan Yesus, di situ dikatakan di ayat 5 dan 6, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Rahab kemudian menikah dengan Salmon yang orang percaya adalah salah satu dari mata-mata tersebut. Lalu punya anak namanya Boas. Boas menikah dengan Ruth. Boas punya anak Obed. Boas menikah dengan Ruth, punya anak Obed. Obed kemudian punya anak Isai. Isai kemudian mempunyai anak Raja Daud, dan Raja Daud adalah garis keturunan daripada yang dimana Yesus lahir. Yesus adalah keturunan Raja Daud, dan Raja Daud adalah keturunan dari Rahab. Apa yang saya mau katakan adalah, saudara, iman akan mendapatkan warisan rohani. Amin. Saudara-saudari, segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman tidak akan sia-sia. Banyak anak-anak Tuhan melakukan sesuatu, mereka melakukan bukan dengan iman. Mereka benar, rajin, giat, mereka berusaha memberi yang terbaik, tetapi enggak tanpa iman. Yang maksudnya iman begini, Anda melakukan karena Tuhan ada berjanji. Anda bekerja, Anda berusaha, apapun juga, tapi Anda lakukan sepenuh hati. Kenapa? Bukan karena supaya kelihatan baik di hadapan orang, supaya bisa dapat gaji gede, duit gede, untung besar, tapi Anda tahu bahwa janji Tuhan kepada Anda, bahwa jeripaya Anda tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 katakan, jeripaya kita di dalam Kristus tidak sia-sia. Tapi banyak anak Tuhan nggak sadar. Mereka nggak tahu makna di dalam Kristus itu apa. Mereka, saya di dalam Kristus, jadi saya paling nggak sia-sia. Sehingga ketika mereka lakukan tapi kemudian nggak melihat hasil, mereka jadi kecewa. Karena mereka nggak sadar. Anda harus kaitkan juga, di dalam Kristus itu punya makna dalam. Galatia 3 katakan, saudara, mungkin 23-25, dikatakan gini, sebelum iman itu datang, maka kita dalam perwalian hukum Taurat. Lalu sesudah itu datang, enggak. Siapa itu? Iman Kristus. Jadi tadi kalau kita gabungkan dengan 1 Korintus 15, saudara, bahwa jeripaya kita
Jangan melakukan dalam iman. Dalam iman. Dalam Kristus maksudnya dalam iman. Nggak sia-sia. Anda melakukan sesuatu dengan iman tidak sia-sia. Jangan melakukan sesuatu sebagai orang percaya tanpa iman. Lalu mungkin kita bertanya, iman bagaimana Pak? Ya, iman gampang saudara. Kita akan melihat. Iman adalah melihat sebagaimana tadi Rahab. Dia melihat siapa Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan, dan kita melihat dan percaya pada janji-janjinya. Anda temukan, ada kira-kira 8.000 janji Tuhan di dalam perjanjian, dalam Alkitab itu. Sehingga ada begitu banyak janji untuk setiap masalah kita. Sebab itu, ketika Anda bekerja, ketika Anda belajar, ketika apapun yang Anda lakukan, temukan janji Tuhan. Lalu Anda mulai lakukan dengan iman. Sesuai dengan janji itu. Tuhan bilang, ya, bahwa apa saja yang aku lakukan berhasil. Maka Anda mulai lakukan. Anda bekerja dengan percaya bahwa dengan iman, apa yang aku lakukan berhasil. Walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan banyak tantangan kita, walaupun kita banyak ketidakmampuan, tetapi kita lakukan dengan iman, maka iman akan menggerakkan Allah, saudari. Seringkali banyak anak Tuhan hanya sekedar menangis. Tuhan berbelas kasih mengasihi kita, tetapi segala sesuatu Tuhan sudah serahkan, sudah Tuhan beri bayar buat kita. Dan cara mendapatkannya, cara mengaktifkannya adalah dengan iman. Jadi tangisan kita, Tuhan menangis dengan kita yang menangis, tetapi Tuhan bergerak dengan iman kita. Amin. Saudara-saudari, iman adalah fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang materi. Rahab bukan fokus pada materi, tetapi kepada Tuhannya. Ada seorang lain dalam zaman tersebut, saudara, zaman Rahab, yang, ya, saya mau katakan, kita mau bandingkan dengan Akan, saudara. Ketika suatu saat, orang Israel, mereka mau merebut kota AI, Artificial Intelligence, saudara. Enggak, itu buatan saya aja ya. Tapi bisa jadi kayak begitu. Ketika mereka mau merebut kota AI, mereka kalah. Lalu Tuhan bilang, ada dosa di antara orang Israel. Ya, mungkin ini juga tuntunan kita. Kalau kita nggak mau kalah sama AI, Artificial Intelligence, ya datang ke Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, balik lagi. Ya, ketika mereka punya masalah ditanya ke Tuhan, lalu ketika itu Tuhan bilang ada dosa, Tuhan suruh nanti sama Yosua diatur supaya setiap orang maju dari setiap sukunya ke depan, nanti siapa yang berdosa ketahuan. Lalu didapatilah Akan di sini, saudara, nggak lihat? Akan bin Karmi bin Sabdi bin Ser. Praise, saudari. Lalu dia akan juga pemimpin, saudara. Dan dia tinggal bukan di Yeriko doang, tapi dia ditinggal di tanah perjanjian. Dulu Yeriko, sekarang tanah perjanjian. Di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Akan memiliki semua yang baik. Rahab memiliki semua rintangan yang berat. Tetapi akhir hidup dari Akan adalah dia dilontari dengan batu. Dilempari warisan surgawi, tapi mata akan tertuju kepada warisan duniawi. Saudara-saudari, seringkali orang-orang percaya, walaupun kita sekarang nggak dihukum, tetapi kita nggak menerima segala yang Tuhan, nggak se-full kita menerima apa yang Tuhan sudah sediakan, karena mata rohani kita tutup, tapi mata jasmani kita buka. Anda sudah ngelihat, Anda yang sudah belajar tentang panca indera rohani, kita sudah memasuki 2 panca indera, yaitu mata dan telinga. Mata jasmani selalu tertuju kepada hal-hal yang indah. Emas, perak, permata, makanan yang enak, ya, wajah-wajah yang cantik dan ganteng, tetapi tanpa disadari menimbulkan keinginan. Tanpa disadari menimbulkan keirian, kecemburuan, tanpa disadari menimbulkan, saudara-saudari, membanding-bandingkan. Mata jasmani akan begitu. Tapi mata iman enggak, melihat pada Yesus. Dan akhirnya menerima warisan surgawi. Rahab menerima warisan surgawi, namanya tercatat karena dipakai untuk melahirkan Yesus, dan itu kekal
Ahab matanya tertuju kepada harta yang harusnya disuruh Tuhan musnahkan, yaitu jubah perak, emas dia pakai buat kekayaan dia sendiri, saudari. Ironis sekali. Di dalam kitab Imamat dan Ulangan, saudara-saudari, wanita sundal, baik orang Israel maupun bukan orang Israel, kalau ada di tengah mereka harus dirajam dengan batu. Tetapi karena iman, Rahab diluputkan, namun akan justru dirajam dengan batu. Amin, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Apa rintangan dan kemustahilan yang kita miliki? Sebagian mungkin berkata, enggak Pak, enggak ada. Loh, jangan langsung jawab dulu. Ada mulai renungkan. Bukan kita sering timbul di hati kita mungkin ya, nggak sampai ngomong. Ada yang sampai ngomong, ada yang sama-sama, tapi sekarang timbul di hati. Aduh, seandainya aku punya orang tua yang ngerti. Aduh, aku seandainya punya anak yang pintar, yang cerdas, anak yang tanggung jawab. Aduh, seandainya aku punya kekayaan. Sebenarnya bukankah kita sedang berandai-andai karena itu kita anggap menjadi rintangan? Begitu banyak seandainya. Bukankah kita sekarang sedang berfokus pada rintangan? Apapun juga. Mungkin Anda ada di keluarga yang salah, broken home ataupun apapun juga. Mungkin ada di pekerjaan yang salah, ada di kedudukan yang salah, tempat yang salah, waktu yang salah. Saudara, apapun juga saya nggak tahu, tapi Anda renungkan dengan Roh Kudus, minta tuntun, perlihatkan Roh Kudus apa yang selama ini menjadi barrier, menjadi benteng, menjadi gunung yang menahan aku. Tapi Tuhan hari ini mau katakan, lihatlah kepada Rahab. Dia seorang wanita, salah gender, karena wanita saat itu second class. Dia prostitusi, salah pekerjaan. Dia suku Kanaan, salah suku. Dia tinggal penduduk di Yeriko, salah tempat. Belum lagi yang lain-lain, saudara-saudari. Kita pun juga mungkin, saya nggak tahu apa yang membuat Anda hari-hari ini sepertinya terjebak, terikat pada satu keadaan di mana Anda nggak bisa keluar. Dan mungkin itulah kemustahilan yang Anda miliki. Tapi jawabannya tetap sama, iman, saudara-saudari. Iman adalah tentang Ibrani 12 ayat 2 katakan, dengan mata yang tertuju kepada Kristus, pembuat iman dan penyempurna iman. Saya pernah sampaikan kepada Anda, iman perjanjian lama dengan perjanjian baru beda. Iman perjanjian baru adalah berdasarkan Yesus Kristus, sesuai dengan Galatia 3 tadi, saudari. Amin ya. Jadi, bagaimana kita bisa melihat? Anda melihat Yesus. Ibrani 12 ayat 2 katakan dengan mata memandang Yesus. Berhubungan dengan iman. Maker and perfecter of faith. Pembuat dan penyempurna iman. Ketika Anda melihat Yesus, Anda melihat, waduh Tuhan. Yesus diberikan adalah bukti kasih Allah. Ketika Anda melihat Yesus, Anda melihat hati Allah yang sangat mengasihi Anda. Sehingga Anda dan saya pasti berharga, orang penting, saudari. Iya kan? Anda sadar enggak? Yesus diberikan kepada kita. Dan ketika Anda terima perjamuan kudus, saudara-saudari, nah saya kasih gambaran begini. Saudara, ketika Anda diundang ke suatu perjamuan, dan Anda adalah orang penting, sangat penting buat orang yang mengundang, maka orang yang mengundang itu akan menyediakan Anda makanan dan perjamuan yang spesial, yang beda, yang mahal, yang wah, karena Anda begitu penting, berharga, saudara. Dan Anda tahu ketika Tuhan mengundang Anda datang, perjamuan yang diberikan adalah tubuh dan darahnya. Apalagi yang lebih penting, apalagi yang lebih besar selain daripada tubuh dan darah anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Anda dan saya begitu penting, begitu berharga, begitu dikasihi, saudari. Tanda Tuhan mengasihi kita bukan tentang harta yang kita miliki, bukan kenyamanan hidup, bukannya kehidupan tanpa masalah. Bukti Tuhan mengasihi Anda adalah Yesus mati di kayu salib, sehingga bisa Anda dijamu dengan tubuh dan darahnya.
harga yang paling besar. Anda renungkan itu. Ketika Anda melihat Yesus, Anda melihat kebesaran kasih Allah. Ketika Anda melihat Yesus, Anda melihat karyanya. Karyanya yang memateraikan, yang di dalam 1 Korintus 2:20, kata 1:20 katakan, Yesus adalah ya bagi setiap janji Allah. Di atas kayu salib Yesus. Ketika Anda melihat Yesus, Anda melihat dia sudah bayar segalanya. Apapun juga penyakit Anda, dia sudah bayar. Sehingga Anda tahu bahwa bila Yesus pasti menyembuhkan Anda, itu sudah terjadi, sudah pasti Anda pegang, walaupun secara mata jasmani belum. Oleh sebab itulah kita belajar bagaimana supaya kita tidak dikendalikan oleh mata jasmani, tapi mata rohani. Mata yang memandang kepada Yesus. Anda ikuti, saudara-saudari. Ada PA tentang mata rohani, terus pendengaran rohani. Nanti kita akan melihat penciuman rohani, ya saudara. Dan selanjutnya, ikutin itu, karena tujuannya bukan tentang pengetahuan, tujuannya kita praktis. Setiap hari kita pakai panca indera jasmani. Ini berarti setiap hari kita juga mulai harus pakai panca indera rohani, mengaktifkannya. Bagaimana caranya? Dengan menaruh apa yang Anda pikirkan. Anda sudah melihat mata rohani, mata jasmani melihat berdasarkan keindahan-keindahan yang enak-enak, dan juga was-was, sesuatu yang bahaya. Jadi dia was-was yang melihat apa yang membahayakan, saudara-saudari. Ya, sehingga mata jasmani akan membuat kita selalu berjaga-jaga, dan itu membuat kita lelah. Mata jasmani membuat kita melihat yang indah-indah, selalu akhirnya menginginkan, membanding-bandingkan. Akhirnya entah kita menjadi sombong ataupun kita menjadi rendah diri. Akhirnya kita banding-bandingkan, kita nggak pernah puas, saudari. Tapi mata rohani, apa yang Anda taruh adalah tentang kasih Allah kepada kita, lalu tentang iman kita kepada Yesus. Setiap kali Anda melihat itu, maka Anda akan semakin terbuka, mata rohani semakin aktif. Setiap kali Anda mendengar panca indera rohani, yaitu panca indera, apa yang didengar oleh panca indera rohani? Basically ada, ya saudara, panca indera rohani, Tuhan mau dengar kita tentang berkat. Tuhan memberkati kita, bukan menghukum kita. Karena Yesus sudah bayar penghukuman itu. Lalu kemudian, saudara, panca indera rohani akan mendengarkan juga suara Roh Kudus bahwa kita diberikan otoritas ilahi dari Tuhan, dari tempat maha tinggi. Bukan karena kelaikan kita, tetapi karena kita sekarang didudukan bersama dengan Yesus. Amin. Setiap kali Anda melihat Yesus, Anda melihat kasih Allah, siapa Tuhan kita, begitu baik. Anda akan mau terus, bukan hanya kenal janjinya, tapi kenal pribadinya. Saudara, ketika kita mau tahu janjinya doang, tanpa mengenal pribadi, kita akan kecewa. Kenapa? Karena pribadi lebih besar daripada janji, saudara. Anda nggak kenal pribadi, dia seorang bapak. Coba Anda bayangkan Anda seorang orang tua. Apakah ketika Anda memberi janji, apakah semua janji itu harus diberikan kapan anak itu mau, atau kapan Anda melihat anak itu sudah siap? Kapan tahu sudah siap? Anak itu tahu bahwa dia sudah siap kalau dia kenal pribadi bapaknya. Apa yang bapak sedang tuju? Benar? Saudara, pribadi Allah lebih besar pada janjinya. Walaupun Alkitab bilang janjinya sama dengan pribadi, tapi saya katakan, kalau dengan kacamata manusia, saudara, sebagai anak Tuhan, ketika kita hanya pegang janji tanpa kenal pribadinya, kita akan kecewa. Tuhan, kenapa nggak ada janji? Oh, Tuhan bohong ya? Bukan tentang itu, tetapi karena kita belum dewasa, kita belum waktunya. Dan pribadi Bapak nggak mungkin kasih sesuatu. Anda nggak mungkin mengasih pisau kepada anak Anda yang baru 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, nggak mungkin. Tapi kalau anak Anda sudah bertumbuh jadi umur 12, 13, dia butuh supaya dia bisa bikin makanan sendiri. Benar, saudara? Yuk, mari. Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya terbuai dengan janji tanpa melihat pribadi Allah. Rahab bisa melalui semua karena dia tidak fokus pada rintangan. Hal-hal yang datang dari dunia, harta dunia, akan berfokus pada hal-hal yang dari dunia, harta dan hal-hal yang keindahan dunia. Bukannya artinya nggak boleh, tetapi jangan fokus. Bukannya kita juga nggak fokus pada rintangan, nggak mau peduli dengan masalah, bukan, tetapi jangan fokus. Tapi Anda harus ganti fokus kita kepada iman. Iman adalah melihat pada Yesus. Ketika Anda melihat pada Yesus, maka Anda akan mengenal siapa Tuhan, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Anda mengenal pribadinya, Anda mengenal kerinduan-kerinduannya, dan Anda juga tahu bahwa setiap janji Allah itu pasti dan dia nggak mungkin berdusta, saudari. Amin. Yuk, kita mulai dengan kesungguhan hati. Hari-hari ke depan, Tuhan tahu, nggak mudah, tetapi juga
Tuhan gak akan tinggalkan kita. Cara Tuhan kadang adalah dengan mendewasakan kita, mengaktifkan iman kita, berita suara Tuhan, dan Tuhan mau pakai. Bapak, kami bersyukur buat tuntunan pimpinan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa hari-hari ke depan firman Tuhan maupun juga saat ini begitu banyak orang-orang yang sudah mengkonfirmasi bahwa ke depan bukan menjadi hari-hari yang mudah, tetapi kami nggak mau fokus pada kesulitan, tapi kami mau fokus pada iman. Dan iman membuat kami bertindak. Sebab itu Tuhan, biar segala sesuatu yang kami lakukan, baik kami dalam bekerja, berusaha, melayani, belajar, dan juga menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi parent, menjadi juga apapun juga Tuhan, biar kami lakukan dengan iman, sehingga kami nggak lakukan dengan sekedar mengalir, tetapi kami melakukan dengan iman, yaitu melihat kepada Tuhan, melihat pada janji-Mu, berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami pasti berkemenangan karena Tuhan Yesus sudah bayar harganya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.